Ya, saya buat video ini jam 3 pagi gitu ya. Baru bangun langsung buat video, bisa dilihat dari rambut saya yang sebenarnya nggak berantakan juga sih, tapi ya udahlah, let's go. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Jova Digantara Putra di channel Pemula IT pastinya. Dan di video kali ini kita akan memasuki, sebenarnya saya bingung nama segmennya apa ya. Bentar mikir dulu. A few moments later. Oh ya, saya punya ide. Ini segmen baru, namanya adalah, yang singkatannya yaitu komisi. Ya, singkatannya itu adalah kirim PC kamu. Sesuai namanya, jadi video ini bisa dibilang kita akan membahas beberapa PC yang dikirim oleh teman-teman yang subscribe ataupun yang enggak, tapi yang belum subscribe dulu di bawah gitu ya. Oke. Ya, sesuai namanya, jadi kita mereview, membahas, atau memberikan beberapa saran upgrade dari PC yang udah teman-teman kirim di kolom komentar. Dan untuk sekarang sih saya bacanya yang dari kolom komentar dulu aja gitu ya. Buat teman-teman kalau misal mau request, bang, kayaknya lebih enak dikirim lewat email atau dikirim lewat Google Drive gitu. Jadi kalau lewat Drive atau email kan bisa sambil di-review sama fotonya. Nah, kalau misal teman-teman mau mengupgrade segmen KPK itu jadi seperti tadi, boleh komen di bawah. Jadi nanti kalau misal rame atau banyak yang request mending pakai foto aja, nanti saya akan buatkan link Google Drive atau email aja. Nah, segmen KPK ini muncul karena sebenarnya cuma ada 3 komentar dulu ya untuk video saat ini. Jadi ada yang komen, bang, review PC pribadi lagi dong. Lalu saya bingung, emang sejak kapan saya review PC pribadi gitu? Nah, daripada saya balas di komentar panjang-panjang gitu ya, saran upgrade-nya apa aja, penjelasannya apa aja, atau daripada saya review panjang-panjang di kolom komentar gitu ya, mendingan saya buat videonya aja. Dan ya, video ini akan menjadi segmen berkepanjangan gitu ya, yaitu tadi KPK, Komisi Pemberantasan. Maksudnya kirim PC kamu. Dan ya udah, kita langsung saja review untuk beberapa komentar di sini. Saya baru nemu 3 sih sebenarnya, tapi kita akan bahas secara ya lumayan mendalam lah. Lumayan, soalnya kalau saya bilang mendalam nanti videonya menjadi 30 menit ya. Oke, let's go. Oke, yang pertama ada komentar dari Mas Mizu Royen. Agak pusing bacanya ya, jadi mungkin kita panggil saja Mas Boci gitu ya. Nah, Mas Boci ini bilang, bang, saran upgrade PC sekarang tuh game 41M, CPU-nya pakai 7500, RAM-nya 2x2 atau jadi 4GB DDR3, HDD500, CPU cooler 34 ribuan mungkin yang itu ya, fan Intel yang udah tembaga harusnya ya. Kalau 20 ribuan kan biasanya yang abal-abal. Lalu VGA-nya pakai GT 440 512MB DDR5. Ini harusnya lebih kenceng dikit dari GT 630. Lalu PSU-nya SimCool, aduh, bekas PC Pentium 4. Lalu budget upgrade-nya 800 sampai 1,5 juta. Nggak kegedean, itu rentang harganya ya. Jadi mungkin saya bahasnya di yang rentang tertingginya aja gitu ya, 1,5 juta, karena dia bertujuan untuk main game Genshin, CSGO, dan Valorant, dimana ketiga game tersebut untuk saat ini tidak bisa dijalankan di Core 2 series. Tahu saya begitu karena saya pakai Core 2 series juga. Kenapa nggak bisa? Pertama, Genshin tuh butuh yang versi terbaru ya, versi 4.3. Versi terbaru ini Genshin udah butuh yang namanya SSM 4.2, sedangkan Intel Core 2 Quad Q9650 atau Core 2 Quad yang tertingginya aja nggak support SSM 4.2. Walaupun ada yang bilang sebenarnya 4.1 gitu Genshin butuhnya, tapi buktinya saya nggak bisa main Q9650 di Core 2 Quad Q9650 yang memiliki SSM 4.1, jadi ya nggak bisa gitu ya. Lalu CSGO juga, CS2 katanya butuh instruksi tertentu, dan sama Valorant juga itu ada masalah di Core 2 series yang dimana setiap game dijalankan tuh blue screen terus, baru loadingannya udah blue screen gitu ya, jadi ya nggak bisa dimainin gitu ya. Kita ambil paling tinggi 1,5 juta, tapi itu paling tinggi. Yang pertama perlu diganti adalah semuanya kecuali RAM, HDD, dan ya CPU cooler kalau misalnya ini bagus gitu ya dan masih support. Sebenarnya 775 sama 1155 tuh beda apa ya, beda kaki gitu ya, jadi kayaknya perlu ganti juga CPU coolernya ya. Dan PSU yang terpenting, VGA-nya juga bahkan perlu diganti kalau mau lebih lancar lagi, karena ini budgetnya 1,5 juta udah bisa dapat beberapa komponen, dan komponen sebelumnya bisa dijual lagi. Dan ya udah, let's go. Pertama, untuk motherboard saya sarankan dari P67. Lah, kenapa P67 nggak H61 bang? Karena sebelumnya Mas Boci ini udah ada RAM 2x2GB DDR3 yang ya itu jadi 4GB gitu ya. Lalu dengan pilih P67 yang memiliki 4 slot RAM, jadi nggak perlu beli lagi RAM 1 keping 8GB gitu ya. Karena P67 juga harganya nggak tinggi-tinggi banget atau nggak beda jauh sama H61.
Jadi ya mending pilih P67 aja untuk meminimalisir budget, karena RAM 2GB itu harganya cuma 20-30 ribu gitu ya. Dengan nambah 20-30 ribu kali 2 jadinya 4GB lagi, jadi total 8GB. Kalian nggak perlu mengeluarkan duit lagi dan melepas RAM yang sebelumnya, jadi langsung aja pasang gitu ya 2 kali 4 berarti 2 kali 4GB pada motherboard P67 yang harganya lebih mahal dikit dari H61. Walaupun saya nanti ngasih beberapa alternatifnya ya, tapi itu saya bahas di deskripsi atau di gambar nanti gimana editor, tapi editornya saya sendiri. Lalu CPU-nya otomatis ganti juga gitu ya, karena beda motherboard, yaitu beda generasi juga, yaitu Intel. Lebih baik saya sarankan i5 2400 dulu aja, karena Intel i5 3470 itu harganya beda jauh sama, ya nggak jauh sih, beda 100 ribu gitu ya, sama i5 2400 atau i5 2500, tapi performanya nggak 2 kali lipat lebih kencang gitu. Jadi i5 Gen 2 aja udah cukup buat awal-awal, nanti kedepannya bisa mungkin upgrade ke i7 Gen 3, tapi itu kalau udah murah. Lalu ditambah SSD wajib minimal 240GB untuk jangka panjang, karena mungkin kedepannya kalian mau main Genshin Impact lebih lancar ya, kalau tujuannya main game doang ya PC-nya, karena Genshin Impact ditaruh di HDD cukup lambat, itu mengganggu kalau kalian lagi co-op. Lalu untuk PSU, wah ini wajib ganti juga gitu ya, Simcool itu merek apa. PSU saya saranin karena ini budgetnya 1,5 juta. Saran saya belinya PSU bekas yang brand bagus kayak Cooler Master atau FSP atau apalagi ya, pokoknya brand-brand yang bagus. Atau PSU Korea itu lebih murah kayak Micronix, tapi itu khusus Micronix doang yang bagus ya setahu saya. PSU Korea yang lain agak gacha gitu ya, jadi ya walaupun PSU bekas juga semuanya gacha gitu ya, tapi PSU Korea atau PSU abal-abal tuh gacanya tinggi gitu ya, jadi mending pilih PSU bekas dengan brand berkualitas atau tadi Micronix. Yang harganya itu kalau Micronix sih murah ya 150, tapi saya lebih saranin Cooler Master atau dari Corsair atau dari FSP, itu harganya 250 ribuan udah dapat PSU bekas dengan kapasitas 450 sampai 500 watt. Itu udah cukup buat sampai maksimal mungkin GTX 1070 buat kedepannya. Itu yang 500 watt ya, kalau 4,5 paling 1060. Dan harganya tambah 2,5 tadi, jadi berapa sih tadi? 760 tambah 2,5 1 juta 10 ribu ya, 1 jutaan lah, 1 juta. Lalu sisanya buat apa nih 500? Dengan budget 500 ribu ini ada banyak opsi sebenarnya, karena ini PSU nya udah bagus gitu ya, PSU bekas yang sudah memiliki pin power minimal ya, kalau misal 500 watt harusnya udah ada 8 pin power juga, bahkan ada 8+6 biasanya ya. Nah, dengan memanfaatkan PSU yang bekas tadi yang memiliki pin power yang cukup untuk menopang VGA card yang ada pin power juga pastinya, teman-teman bisa pilih pertama kalau hoki dapat RX 550 harganya 500 ribuan, tapi ada yang jual di 400, tapi itu agak langka gitu ya. Lalu RX 460 untuk alternatif, tapi lebih langka lagi itu karena lebih jadul. Lalu ada GTX 650 yang pakai pin power atau 650 Ti, itu harganya kalau 650 sih di 400 ribu harga rata-rata gitu ya. Dan untuk alternatifnya saya masukkan di sini nanti ya, di gambar aja beberapa alternatif dari VGA yang saya sebutkan tadi. Oke, semua komponen tadi udah cukup buat bermain game Genshin Impact, CSGO, dan Valorant. Dan untuk rekomendasi racikan lainnya untuk dari motherboard, CPU, dan lain-lain, boleh cek di gambar berikut atau di deskripsi kalau jadi. Oke, komentar kedua dari Mas Video, ya itulah pokoknya. Mas Video ini bilang, "Bang, review PC pribadi lagi dong." Nah, ini saya bingung. Emang saya pernah review PC pribadi gitu? Atau saya yang lupa ya? Gua mau rakit PC dengan spek Core 2 Quad Q 8200, R5 240, RAM 4 atau 8, yang mending 8 gitu ya, HDD 500. Mobonya G41 yang harusnya DDR3 aja, jangan pilih G41 yang masih DDR2 gitu, ngapain. Oke, yang saya review adalah pertama, ini sudah oke, tapi untuk RAM-nya wajib 8 aja untuk zaman sekarang. Lalu HDD-nya oke 500 sih kalau nemu harga yang second ya, karena nggak mungkin beli baru gitu ya, karena ini rakit PC hore, beli harddisk baru udah CPU-nya aja lebih murah daripada harddisknya gitu kan. Jadi kemungkinan nih harddisknya beli yang bekas harganya 80 ribuan. Namun saya sebenarnya mau nyaranin SSD, cuman takutnya ini budget yang udah maksimal gitu ya. Kalau misal ada tambahan budget 100 sampai 200 ribu, mending beli SSD lagi. Atau ya kalau misal nggak ada ya udah harddisk 500 GB aja yang dengan catatan speednya 7200 RPM. Karena saya nyobain di PC dulu ini ya, waktu saya baru awal rakit PC, HDD 5400 RPM tuh ampas, lambat banget. Lalu 5900 RPM itu lebih better buat booting lebih cepat dikit. Lalu 7200 RPM sudah cukup mantap untuk kelas harddisk ya, kalau bandingin sama SSD jauh ya. Oke, dengan komponen yang tadi menurut saya sudah oke, cuman karena ini udah oke, saya akan memberikan beberapa alternatif dan saya akan menyebutkan beberapa saran gitu ya.
untuk pembelian power supply dan casing mungkin. Kalau casing bebas mau pilih yang mana, tapi kalau untuk power supply di sini nggak disebutin pilih PSU-nya apa gitu ya. Pertama, CPU Q8200 ini speednya 2,33 GHz yang memiliki TDP 95 Watt dan arsitekturnya saya lupa apa, pokoknya dia udah 40 nanometer, jadi lebih efisien dibandingkan Q6600. Ini bisa jadi opsi, tapi dengan harga Q8200 yang kalau nggak salah tuh harganya mirip-mirip sama Q8400, itu pun kalau hoki ya nemunya. Saya lebih saranin Q8400 yang memiliki clock speed lebih tinggi, yaitu 2,66 GHz. Itu udah cukup oke itu ya, dan bisa di overclock kalau mau. Lalu alternatif lain kalau misalnya 8200 ini jauh lebih mahal nemunya dibandingkan 6600, saya lebih saranin 6600 karena harga di pasaran tuh mulai dari 40, 50, ada yang jual 90, tapi jangan dibeli gitu ya. Mending beli yang 40, 50 ribuan aja. Kalau misal Q8200 ini nemunya di harga 80 ribu. Lalu Radeon R5 240 ini udah no debat gitu ya. Satu-satunya VGA paling worth it di harganya karena 150 ribu coy, udah lebih kenceng dari GT 730, performanya di bawah GTS 450 dikit, dan jauh lebih kenceng dari GT 710 yang harganya lebih mahal dari R5 240. Dan dia udah arsitekturnya yang lumayan baru dibandingin beberapa VGA yang saya sebutkan tadi, dengan catatan GT 730 yang saya sebutkan tadi itu yang pakai arsitektur Fermi bukan yang Kepler. Ini lebih kenceng R5 240, arsitekturnya lebih baru, jadi untuk software editing zaman sekarang kalau misal mau ngedit video gitu ya, akan bisa disupport oleh VGA ini dengan OpenCL-nya. Alternatif lain R5 430 performanya di bawah ini dikit, lalu R5 260X tapi itu lebih mahal. Mungkin kalau dari Nvidia apa ya, nggak ada lagi gitu ya, karena ini rakit PC Karehore. Sebenarnya ada GTS 450 yang harganya juga mirip-mirip, nambah 50 sampai 100 ribuan, tapi ya nambah juga gitu ya. Itu performanya di atas ini tapi arsitekturnya lebih jadul, dan dia rakit PC nggak tahu pakai PSU apa gitu, taunya PSU yang nggak ada pin power. Jadi GTX 450 keluar dari list alternatif, jadi ya udah R5 240 pilihan yang terbaik, tapi dengan catatan harus beli VGA tuh DVI, bukan DVI ya, DVI atau DisplayPort ya, karena R5 240 ini nggak ada HDMI ataupun VGA. Lalu RAM 8GB DDR3 gitu ya, jangan pilih yang DDR2 motherboardnya. Lalu harddisk 500 oke lah, tapi dengan catatan 7200 RPM. Lalu untuk motherboard G41 pilih yang DDR3. Untuk power supply ya, ini saya wajibin minimal PSU build up 300 watt dengan kapasitas 300 watt lah jelas. Karena PSU build up saya udah bahas di video kanan atas, boleh cek ya. Itu lebih bagus daripada PSU kaleng-kaleng. Next, sebenarnya ini nggak minta di review, tapi saya pengen review karena nggak ada lagi. Ya, makanya boleh komen di bawah gitu ya, atau kalau mau request sama fotonya boleh komen di bawah juga. Let's go. Dari Mas Jihon Warner 714, Mas Jihon aja deh. i3 4130 R560 6GB 128 500. Oke. Ininya 2023 katanya masih sangat worth it buat gua. Plan ke depan paling upgrade CPU-nya ke i7. Tapi harganya nggak turun-turun, setuju. Ini i7 tuh emang nggak worth it juga, nggak turun-turun soal harganya ya. Oke, sebenarnya overall udah oke, tapi PSU-nya saya sarankan gitu ya, PSU-nya belinya yang minimal PSU berkualitas yang second daripada pilih PSU abal-abal yang baru. Lalu untuk CPU-nya udah oke, i3 4130 tuh harganya cuma 70.000 coy. Bayangin udah bisa dapat Intel i3 yang performanya mantep gitu kan, dengan harga cuma 70.000 yang harganya mirip-mirip sama Core 2 Quad. Kalau nggak salah 120 deh, 110 atau 120, bukan 70.000. Tapi ya itu worth it lah, worth it banget gitu kan. 110.000 udah dapat CPU yang udah support AVX 2, Intel QuickSync, lalu Intel atau iGPU-nya lebih bagus daripada iGPU Intel HD 3000 ataupun bahkan 2000 gitu ya. Karena iGPU dari i3 4130 yang kalau nggak salah ini pakai HD 4400, dia udah support DirectX 12 gitu kan, dan performanya nggak seampas yang saya sebutkan tadi. Jadi peningkatan performa dari iGPU Intel Gen 2 ataupun Gen 3 ke Gen 4 tuh sangat jauh aja sih, nggak sangat gitu ya. Lalu VGA-nya RS560 ini udah oke. Kalau kalian nemunya di harga 500 sampai 600 ribuan. Ya alternatif ada 460, itu beda dikit gitu ya.
460 sama 560, mending pilih 460 aja kalau misal harganya lebih murah, karena 460 ini lebih lama daripada 560 gitu ya. Jadinya takutnya ada masalah dibandingkan beli 560 yang keluaran lebih baru. Dan ini nggak disebutin VRAM-nya berapa, tapi 2 GB juga sudah cukup oke. Dan kamera saya mati, saya rekam lagi sekarang, cek 123. A few moments later. Kalau SSD-nya 128, saya sarankan mereknya dari Adata atau enggak Team Group atau enggak dari Vigen minimal ya. Lalu hard disk pilih 7200 RPM aja. Lalu ya PSU-nya tadi yang bekas berkualitas dari brand kayak Cooler Master, FSP atau Corsair, atau minimal dari Micronix yang katanya bagus, tapi saya belum pernah nyoba sebenarnya. Tapi kalau misal teman-teman ada pengalaman pakai Micronix, boleh komen di bawah, karena kata para teknisi di mall komputer di dekat daerah saya gitu, katanya emang Micronix nih PSU Korea yang bagus dibandingin PSU yang lainnya. Oke teman-teman, itu tadi beberapa review dan saran upgrade dari beberapa subscriber. Kalau misal viewer, boleh subscribe di bawah gitu ya. Dan ya, terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jika ada pertanyaan boleh komen di bawah. Jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya, like jika suka, dan mohon maaf jika ada kesalahan kata atau kesalahan dalam penyampaian informasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.